Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berulas mengenai duit. Apa itu duit? D-nya adalah doa, U-nya adalah usaha, I-nya adalah istiqomah, dan T-nya adalah tawakal. Hadirin rahimakumullah. Sudah seharusnya generasi muda Islam menjadi pendorong majunya bangsa ini, bukan malah menjadi penoda bangsa ini. Dulu pemuda yang seharusnya menjadi pengharum bangsa, sekarang malah berteman dengan narkoba. Dulu pemudi yang seharusnya menjadi ibu pertiwi, sekarang malah menjual diri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, generasi muda Islam seharusnya jangan terlalu berpoya-poya dengan keindahan dunia. Ingatlah pepatah Inggris, all the world is a stage. Isi dunia ini adalah panggung sandiwara. Lihatlah para pemuda muda Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Usamah bin Zaid pada usia 18 tahun memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar. Al-Arqam bin Abil Arqam pada usia 16 tahun menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasulullah. Dan juga Zain bin Sabit pada usia 13 tahun menjadi penulis wahyu dan dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadikan penerjemah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita muda yang berjuang dengan Islam, sebut saja beliau adalah Kaulah binti Azur, sang penombak muda, Nusaibah binti Ka'ab, pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda Islam untuk meraih kesuksesan dan kemajuan bangsanya. Seperti kesuksesan yang diraih oleh para pemuda zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 4 hal itu saya akan rangkum menjadi duit. Yang pertama adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir karangan Abdul Fida Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Bushrawi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sebagian dari karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganjurkan kepada hambanya untuk meminta kepadanya dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsawwari, bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah di antara hamba-hambanya adalah dia yang selalu meminta kepadanya. Di samping itu, doa merupakan salah satu ibadah umat Islam. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-Amashi dari Jar yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna doa huwa ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Yang kedua adalah usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki dan usaha yang halal, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini juga terdapat kata-kata maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Menurut kitab tafsir Jalalin, maksud lafaz tersebut ialah untuk mencari rezeki dan usaha yang halal sebanyak-banyaknya agar meraih keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu istiqomah.
Imam An-Nawawi mengatakan para ulama menafsirkan istiqomah dengan lazumu ta'atillah, artinya tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu adalah tawakal. Di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkalu 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Di samping itu, Allah akan memberi rezeki kepada hambanya yang bertawakal. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dalam sunahnya nomor 1464. Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd nomor 559 mengatakan bahwa dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tawakalnya kepadanya, sungguh kalian akan diberikan rezeki oleh Allah, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari, burung tersebut keluar dari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya marilah kita sama-sama berduit, berdoa, berusaha, beristiqomah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri kita ke depannya menjadi lebih baik. Kita berdoa agar kita di masa depan menjadi hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Kita usahakan agar di masa depan kita mengharapkan ridho Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah agar di masa depan kita dapat menjaga nilai amaliyah kita, dan kita saat kita berdoa kita usahakan lalu istiqomah maka tawakal kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengkhianati usaha hambanya. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.